Saat ini terdapat jutaan partikel yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang dekat, sekitar kecepatan cahaya, menembus segalanya, menembus tubuh kita, menembus bumi tanpa terdeteksi. Partikel-partikel ini sangat sulit dideteksi. Mereka juga dikenal sebagai partikel hantu. Jadi, Anda tebak dengan benar video topik hari ini adalah tentang partikel neutrino. Saya akan berbicara tentang apa itu neutrino. Saya juga akan membahas secara singkat beberapa sejarah yang terkait dengan penemuan partikel ini yang juga dikenal sebagai hipotesis neutrino. Saya juga akan menjelaskan tentang sifat neutrino pada akhir video. Saya akan membahas sifat penting yang membedakan neutrino dari anti-neutrino yang menantang asumsi mendasar dari alam semesta kita. Dan hukum fisika yang biasa dikenal dengan simetris paritas. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Pertama kali kita bahkan menangkap petunjuk bahwa partikel yang sulit dipahami semacam ini bahkan ada di alam adalah dengan mempelajari reaksi peluruhan beta. Jadi di sini terdapat reaksi peluruhan beta negatif dan reaksi peluruhan beta positif. Contohnya peluruhan beta negatif, contohnya adalah boron 12 yang diubah menjadi karbon 12 mengarah ke emisi elektron. Apa yang terjadi adalah bahwa partikel neutron di dalam inti boron 12 secara spontan diubah menjadi proton, sehingga meningkatkan nomor atom, mengubah boron menjadi karbon, dan melepaskan elektron. Jenis proses yang sangat mirip yang juga terjadi yang kita kenal sebagai peluruhan beta positif. Jadi di sini saya memiliki oksigen 15 menjadi nitrogen 15 dan mengarah ke anti elektron. Di sini alih-alih neutron menjadi proton, transformasi proton menjadi neutron terjadi di mana proton di dalam oksigen 15 secara spontan berubah menjadi neutron sehingga membuat menjadi nitrogen dan menangkap elektron. Jenis reaksi peluruhan beta lainnya juga ada penangkapan elektron dan pula reaksi peluruhan beta terbalik. Namun untuk kepentingan diskusi saya hanya membahas satu jenis proses peluruhan. Mari kita ambil peluruhan beta negatif. Jadi dalam proses peluruhan beta negatif secara umum, Anda memiliki inti unsur tertentu yang di dalamnya neutron diubah menjadi proton. Jadi nomor atom dari inti meningkat, struktur unsur berubah yang mengarah pada emisi elektron. Sebuah studi tentang reaksi peluruhan beta negatif semacam ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang sangat aneh. Kesimpulan mengenai kekalahan energi, kekalahan momentum, dan kekalahan momentum sudut. Jadi, mari kita lihat beberapa prediksi teoritis serta beberapa data eksperimen yang terkait dengan proses peluruhan beta negatif. Jika Anda lihat reaksi khusus ini, proses peluruhan beta negatif yang sangat umum di mana sebuah inti diubah menjadi inti B dan melepaskan sebuah elektron. Jika Anda menghitung energi secara teoritis, maka jelaslah jumlah energi yang harus dibawa oleh elektron dalam reaksi semacam ini. Suatu proses diberikan oleh ekspresi ini di mana model E ini adalah energi elektron sama dengan persamaannya. Energi elektron sama dengan MA kuadrat dikurangi MB kuadrat plus MC kuadrat dibagi dengan 2MA dan dikali C kuadrat. Bagaimana saya memperolehnya? Anda dapat memperolehnya dengan melihat kekalahan energi, kekalahan momentum. Detail perhitungan tidak penting di sini, tetapi jika Anda tertarik, maka saya akan memasang perhitungan saya di layar. Anda dapat menghentikan sementara video dan melihat persisnya perhitungan. Saya telah menggunakan kekalahan 4 vektor energi momentum untuk mengetahui beberapa energi teoritis elektron yang dipancarkan pada saat inti atom tanpa kafein dan tidak stabil berlangsung. Sekarang ini adalah prediksi teoritis. Untuk pembahasan yang penting prediksi teoritis ini adalah nilai konstanta, konstan untuk suatu reaksi. Jika Anda memiliki proses peluruhan tertentu dan energi elektron harus selalu bergantung pada massa dan kecepatan cahaya. Oke, ini adalah prediksi teoritis, namun ketika percobaan dilakukan dalam berbagai proses yang terkait dengan peluruhan beta, ia memberikan reaksi yang berbeda. Ditemukan bahwa energi yang dipancarkan selama reaksi semacam ini atau energi kinetik elektron yang dipancarkan selama reaksi tidak mempunyai nilai tetap, melainkan membentuk distribusi yang kontinu.
Jadi, sejumlah penelitian tentang proses peluruhan beta semacam ini menemukan bahwa energi elektron dipancarkan dalam reaksi peluruhan eksperimental tertentu mencakup spektrum yang berarti dapat memiliki nilai sangat rendah, dapat juga nilai yang tinggi, dan itu bisa berada di tengah-tengah. Ketika satu prosesor peluruhan mempelajari berkali-kali dan energi elektron dapat dihitung, elektron mungkin mempunyai energi di sini, juga di sini, dan mungkin juga di sini dan di sini. Tetapi jika Anda memblokir jumlah elektron yang memiliki energi dalam kisaran tertentu, maka sumbu Y di sini mewakili probabilitas relatif frekuensi elektron, dan sumbu X di sini mewakili energi kinetik. Jadi mayoritas elektron di suatu tempat ini, semakin tinggi jumlah elektron, maka akan semakin berkurang. Batas ini mewakili nilai persamaan di atas. Sekarang bagaimana mungkin secara teori kita mendapatkan semacam ekspresi menyenangkan yang memberikan kita nilai tetap yang seharusnya ada di sini, tetapi secara eksperimental elektron ternyata sama. Mari kita misalkan di suatu tempat di sini baik-baik saja, jika elektron ternyata sama di sini dalam reaksi tertentu, maka itu berarti ada perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual yang diperoleh. Sehingga seberapa besar jumlah energi yang tidak dijelaskan, Anda dapat menyebutkan sebagai energi yang hilang. Ada sejumlah energi yang tidak dapat dijelaskan oleh prediksi teoritis, namun kenyataannya terlihat seperti ini. Hukum kekalan energi itu sendiri sedang dilanggar dalam proses semacam ini. Ini merupakan sebuah tantangan besar pada saat itu, sehingga salah satu fisikawan besar, Niels Bohr, yang memberikan model atom yang buruk bahkan mengatakan bahwa mungkin hukum kekalan energi adalah salah, tidak benar, dan kita harus menyingkirkan prinsip tersebut seperti keadaan fisika pada saat itu. Dan yang lebih buruk lagi, bukan hanya konservasi energi, bahkan hukum lain pun dilanggar, kekalan momentum linear dan sudut. Jadi jika kita melihat emisi elektron setelah peluruhan terjadi dan diperlukan inti anak, arah penarikannya tidak akan berlawanan. Mereka memiliki arah yang tidak berlawanan. Artinya proses yang arahnya tidak berlawan tidak akan kekal momentum linearnya. Sehingga proses peluruhan beta semacam ini juga melanggar prinsip kekekalan momentum linear, dan bahkan ketika kita melihat momentum sudut ini juga melanggar konsep prinsip momentum sudut. Jika kita melihat neutron berubah menjadi proton dan elektron, mereka telah berputar setengah. Proses semacam ini tidak mungkin dilakukan sekarang. Biasanya perhitungan momentum sudut merupakan proses yang cukup rumit karena mekanika kuantum memberikan banyak batasan pada sifat perhitungan semacam ini, dan juga gagasan tentang putaran saat berbeda dari putaran klasik. Rasa Anda mengetahui hal itu, tapi kita tidak akan membahas lebih jauh secara detail. Hanya ada sedikit aturan terkait dengan data bilangan kuantum. Setengah di sini mewakili bilangan kuantum spin yang terikat dan partikel-partikel dasar, tetapi dari bilangan kuantum ini Anda dapat mengetahui momentum sudut. Dan ada aturan tertentu yang terkait dengan bilangan kuantum semacam ini. Jika tidak, aturan tersebut dapat menentukan momentum sudut yang terkait dengan jenis ini. Bilangan kuantum tidak kekal. Misalnya, jika saya mengambil contoh yang sangat umum, partikel elementer P dan partikel elementer lainnya Q menjadi partikel elementer lainnya R. Sekarang, saya hanya memberi Anda sedikit gambaran tentang jenis nilai bilangan kuantum spin yang mungkin terjadi dan bagaimana nilainya terlibat dalam reaksi tertentu, sehingga aturan uji kekekalan momentum sudut P, Q, dan R adalah unsur partikel, dan misalkan P dan Q mempunyai sudut momen, misalkan suatu kelipatan integral sebagai bilangan bulat kuantum persilangan atau putaran bilangan daripada aturan momentum sudut, memberikan kita bahwa produk akhir juga harus memiliki tingkat bilangan kuantum putaran inti, seperti mungkin 0, 1, dan 2. Oke, mungkin P dan Q memiliki bilangan kuantum spin setengah-setengah, dan hasil kali akhir dengan bilangan kuantum spin 0 dan 1 itu adalah integer dasar. Jika P dan Q memiliki bilangan kuantum spin 1,5, dan produk akhirnya akan memiliki bilangan kuantum spin setengah atau 3/2. Jadi inilah beberapa aturan pandangan yang terkait dengan bagaimana bilangan kuantum spin dikaitkan dengan proses peluruhan dalam fisika partikel dasar. Berdasarkan aturan ini, kita dapat melihat bahwa dalam reaksi partikel ini kekekalan momentum sudut dilanggar. Di satu sisi Anda memiliki setengah dan setengah, di sisi lain Anda memiliki setengah yang tidak diperbolehkan. Jika Anda memiliki setengah dan setengah, di satu sisi Anda harus memiliki 0 atau 1 dan bilangan bulat di sisi lain. Tetapi itu tidak terjadi di sini. Jadi pelanggaran prinsip kekekalan energi, kekekalan momentum linear, dan momentum sudut
merupakan hal yang sangat sulit dalam fisika karena ini adalah beberapa hukum kekalan mendasar dan fisika itu sendiri sehingga proses peluruhan beta menciptakan banyak masalah pada set tertentu karena hal ini terlihat tidak mengikuti undang-undang konservasi yang diketahui. Pada saat itu, seorang ilmuwan bernama Wolfgang Pauli, dia menyarankan untuk pertama kalinya dalam proses peluruhan seperti ini. Jika kita memasukkan partikel terlibat dalam proses peluruhan, maka kita mungkin dapat menyelamatkan pelanggaran terhadap 3 prinsip konservasi mendasar ini. Misalkan, dalam reaksi ini partikel lain juga dipancarkan, maka kita dapat mengatakan bahwa partikel tersebut membawa energi yang hilang. Maka partikel tersebut mempertahankan momentum linear untuk proses peluruhan 3 benda semacam ini dan partikel tersebut juga dapat menyebabkan kekekalan putaran sudut momentum. Ide inilah yang dikemukakan oleh Wolfgang Pauli kemudian ditanggapi secara serius oleh Enrico yang mengemukakan landasan teoritis proses peluruhan beta di mana dia menggunakan ide ini untuk memprediksi keberadaan sebuah partikel bernama neutrino. Jika ada neutrino yang dipancarkan dalam proses semacam ini, maka kita dapat melihat bahwa partikel tersebut mengambil energi yang hilang yang juga dilestarikan oleh partikel selain momentum linear, dan partikel tersebut juga harus memiliki semacam setengah putaran. Pertama-tama, partikel harus mempunyai massa yang sangat kecil karena ia mengambil energi dari elektron. Partikel tersebut sangat-sangat kecil. Masanya juga harus sangat kecil. Partikel tersebut harus tidak bermuatan dan harus bermuatan 0. Karena mengapa? Jika Anda melihat reaksi ini, sisi kiri 0, muatan sisi kanan berpositif, dan elektron bermuatan negatif, muatan yang sudah kekal dalam proses semacam ini, sehingga partikel yang dipancarkan harus bermuatan 0. Oke, partikel yang dipancarkan di sini, mungkin ada partikel juga yang dipancarkan di sini, dan mungkin juga di sini, dan juga di sini. Nah, partikel tersebut harus mempunyai massa yang sangat kecil, muatan 0, dan harus mempunyai setengah putaran, karena jika ada setengah putaran, maka proses semacam ini adalah keseimbangan. Karena di sini kita mempunyai 3 setengah integer, sehingga sisi yang lain dapat mempunyai setengah inti. Partikel dalam proses peluruhan negatif, ketika neutron diubah menjadi proton dan juga memerlukan transmisi elektron, sebenarnya adalah antipartikel dari neutron ini yang telah dihipotesiskan sehingga dikenal sebagai neutrino kosong. Sedangkan dalam proses peluruhan positif untuk reaksi beta ketika proton diubah menjadi neutron memiliki versi neutrino untuk versi materi yang tidak ada peluang. Sehingga neutrino ditulis dengan simbol baru dan entry di neutrino ditulis dengan simbol overbar di atas simbol neutrino. Kita mempunyai P- dan P+ menjadi mu minus dan mu plus yang merupakan partikel baru dan mengarah ke dimensi sejenis partikel antipartikel. Anda juga memiliki partikel yang mungkin memerlukan dimensi P neutrino, tetapi ternyata neutrino terkait dengan proses peluruhan yang berbeda ini sebenarnya tidak sama dengan yang ada di dalamnya. Kenyataannya sangat jauh berbeda. Jadi ada kaitannya dengan elektron dan positron, muon dan tauon diberi nama yang berbeda, sehingga disebut pada dasarnya sebuah elektron dan neutrino itu antipartikel karena dikaitkan dengan emisi elektron. Dan yang ini dikenal sebagai muon neutrino dan antipartikel karena ini juga dikaitkan dengan emisi muon. Dan yang ini dikenal sebagai tau neutrino yang dikaitkan dengan peluruhan partikel tau. Ternyata elektron, muon, dan tau ini adalah partikel elementer yang termasuk dalam kategori partikel leptons. Mereka berasosiasi dengan neutrino ini satu sama lain. Dan neutrino elektron, neutrino muon, neutrino tauon yang juga termasuk dalam kategori khusus senjata kematian. Dan ini adalah neutrino yang berasosiasi dengan partikel elektron jarak jauh. Jadi partikel elektron, muon, dan tauon mempunyai neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tauon. Dan masing-masing partikel mempunyai
famili yaitu disebut lepton, dan 6 partikel ini milik partikel keluarga yang disebut dengan partikel keluarga lepton. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai sifat umum tentang neutrino. Di sini ada neutrino yang bersifat yang pertama sangat kecil, sangat amat kecil dan mempunyai massa yang sangat kecil. Lalu yang kedua, neutrino itu tidak berinteraksi dengan gaya yang kuat. Di sini ada 4 gaya yang bekerja. Yang pertama ada gravitasi, elektromagnetik, interaksi kuat, dan interaksi lemah, di mana neutrino ini hanya berinteraksi dengan interaksi lemah dan gravitasi. Maka dari itu neutrino ini memiliki 0 beban atau keelektrikan netral. Jadi mereka tidak berinteraksi dan interaksi elektromagnetik. Lalu yang keempat ada yang namanya fermions, yaitu spin setengah. Lalu neutrino itu memiliki 0 beban. Oke, untuk proses beta decays yang pertama ada proton menjadi neutron plus elektron plus yaitu neutrino, dan juga ditambah dengan VE, sehingga VE ditambah P menjadi prosesnya yaitu N plus E plus. Yang buat yang bertanya bagaimana mereka bisa beda-beda. Nah, jadi apa sih perbedaan neutrino dan antineutrino? Untuk mengetahui neutrino dan antineutrino, saya akan memberi contoh mengenai arah dan perputarannya. Jadi ada hubungannya antara momentum linear dari arah gerak neutrino dan perputaran, yaitu momentum angular, di mana intrinsik dari seluruh neutrino. Jadi ada 2, yaitu yang pertama antineutrino tangan kanan dan kedua neutrino tangan kiri.
Jadi di sini tangan kanan saya ini, tangan kiri saya. Ini tangan kanan saya. Jika saya lekuk bagian jari saya ke dalam, saya tekukkan ke dalam seperti ini, menuju arah ini. Maka jempol saya akan mengarah ke atas. Ibu jari saya menunjukkan arah gerak dan spin ditunjukkan oleh lekukan 4 jari saya ini yang disebutkan sebagai tangan kanan. Saya memiliki tangan kiri saya dan saya melakukan hal yang sama, melekukkan jari saya seperti ini. Lekukan jari saya menggambarkan arah spin dan jempol saya menunjukkan arah gerak. Ini yang disebut tangan kiri. Tapi perlu tahu bahwa neutrino adalah tangan kiri. Jika kalian melihat arah gerak dari neutrino dan spin dari neutrino, jadi neutrino bergerak pada arah ini namun berputar seperti ini. Saya rasa tidak ada masalah dengan masalah kuantum seperti ini, tidak tentu berputar seperti ini. Sama seperti perputaran planet bekerja pada porosnya atau rotasi, tapi terdapat spin khusus momentum angular terkhusus bagi sebuah partikel. Jadi saya hanya mendapat diagram visualisasi seperti ini untuk membantu kita dalam memahami lebih baik. Oke, jadi neutrino jika kita melihat pada momentum sudut putaran atau arah dari momentum sudut putaran, maka akan menjadi kaidah tangan kiri. Tangan kiri melekuk ke dalam dan jempol mengikuti arah dari neutrino ini akan memberikan ide mengenai sifat gerak dari neutrino. Sementara untuk tangan lain, untuk anti neutrino, saya memiliki tangan kanan untuk menunjukkan arah putaran dan gerak arah partikelnya. Oke, saya juga dapat melakukan dengan konstruksi simpel yang telah saya buat. Jadi di sini saya mempunyai konstruksi khusus yang saya buat untuk video yang lain. Saya tidak tahu apakah kalian sudah menontonnya apa belum. Jadi ini akan membantu memahami sifat dari materi ini. Jadi di sini ada sebuah benda yang dapat kalian bayangkan bahwa ini neutrino. Jadi panah ini akan menggambarkan arah gerakannya. Jadi neutrino bergerak pada arah yang ditunjukkan ini dan rotasinya melambangkan perputaran arahnya. Jadi berputar searah jarum jam dan ini melawan arah jarum jam. Jadi kalau kalian menggunakan hanya melihat dari gerak neutrino, jadi seperti ini neutrino maka bergerak ke arah ini. Jika neutrino bergerak ke arah papan ke dalam sini dan kalian melihat neutrino dari belakang, pada kasus ini neutrino tetap menggunakan tangan kiri. Arah perputaran akan berputar ke arah ini. Jadi kita tahu neutrino berputar ke arah ini yang artinya berputar berlawanan arah jarum jam. Dalam kasus lain, untuk anti neutrino yang mengarah masuk ke papan tulis pula, arah perputarannya bisa kita lihat akan searah jarum jam. Jadi untuk neutrino merupakan adalah tangan kiri. Dan jika dilihat dari belakang, mereka memiliki perputaran berlawanan arah jarum jam. Serta antineutrino berputar dengan tangan kanan. Jika kalian melihat gerakan dari belakang, mereka memiliki perputaran searah jarum jam. Jadi inilah konsep mereka bekerja. Neutrino adalah tangan kiri. Jadi terhadap hubungan antara perputaran dan momentum sudut putaran mengikuti aturan kanan tangan kiri. Sedangkan untuk antineutrino, hubungan antara perputaran dan momentum sudut putaran mengikuti aturan tangan kanan. Jadi inilah masing-masing sifat intrinsik dari neutrino dan antineutrino. Kalian tidak akan pernah menemukan neutrino dalam kasus tangan kanan. Kalian tidak akan pernah. Begitu pula kalian tidak akan pernah menemukan antineutrino dalam kasus tangan kiri. Kalian akan selalu menemukan neutrino dalam aturan tangan kiri dan neutrino dalam tangan kanan. Jadi tangan kiri adalah sifat intrinsik dari neutrino dan tangan kanan adalah sifat intrinsik dari antineutrino. Jadi ide atau penelitian ini akan perspektif yang sangat baru dan sangat menarik mengenai ilmu fisika yang dikenal dengan keseimbangan. Jadi bonus pembahasan pada video ini adalah keseimbangan simetris. Jadi keseimbangan adalah sesuatu yang diibaratkan seperti kaca pemantulan. Oke, jadi terdapat ide jauh sebelum penelitian mengenai neutrino yang mengatakan bahwa semesta adalah keseimbangan simetris, yang artinya saat kita melihat pada sebuah partikel dan melihat pada bayangan cermin, dan kalian tidak akan bisa membedakan partikel pada cermin.
Oke, terdapat hukum fisika yang membedakan fenomena nyata dan bayangan cermin atau bayangan tidak nyata. Saya akan memberikan sebuah contoh fenomena yang terjadi secara nyata dan saya memberikan contoh fenomena bayangan cermin, maka hukum fisika di dalamnya adalah sama. Kalian tidak akan bisa membedakan keduanya. Jadi ini tentang keseimbangan simetris dan keseimbangan konservasi. Jadi hal ini akan mengevaluasi konsep pertama, yaitu neutrino. Mengapa? Karena konsep ini sejalan dengan neutrino yang menggunakan tangan kiri dan neutrino yang menggunakan tangan kanan menghasilkan bayangan cermin yang membedakan partikel dari partikel gerakannya. Oke, jadi di sini saya memiliki cermin bersebelahan oleh dua neutrino. Jadi saya ingin kalian melihat neutrino dan antineutrino dan bayangannya. Jika kalian melihat secara baik-baik, di sini ada fenomena yang sangat menarik. Neutrino bergerak ke arah sini adalah tangan kiri. Gerakannya akan bergerak ke arah sini, perputarannya. Namun, jika kalian melihat neutrino pada bayangan cermin, ini tidak menjadi aturan tangan kiri lagi, tapi sudah berubah jadi tangan kanan. Sama dengan saat kalian melihat pada antineutrino yang beraturan tangan kanan bergerak ke arah sini perputaran arahnya. Kita lihat pada bayangan cermin di sini, kalian akan melihat ini tidak tangan kanan lagi, tapi telah berubah menjadi tangan kiri dan arah perputarannya akan berubah ke arah ini. Mari kita konstruksikan lagi. Jadi saat kita menggunakan ini, kalian melihat saat neutrino bergerak ke arah ini, perputaran arahnya akan berlawanan jarum jam. Saat kita melihat pada bayangan cermin dan arahnya berubah ke arah sini, kita tahu bahwa perputarannya menjadi searah jarum jam. Sama dengan antineutrino saat bergerak pada arah ini, dan kita lihat dari belakang, arah perputarannya adalah searah jarum jam. Saat kita melihat pada bayangan cermin dan kita melihat dari belakang pula, arah perputarannya yaitu berbeda, yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi kita bisa tahu bahwa bayangan cermin dari neutrino dan antineutrino tidak sejalan dan dengan keadaan aslinya. Untuk neutrino di bayangan cermin adalah tangan kanan, dan antineutrino pada bayangan cermin adalah tangan kiri. Hal ini adalah masalah besar dalam fisika. Apabila kalian melihat pencerminan bayangan, kalian tidak dapat membedakan keduanya berdasarkan hukum fisika yang berlaku. Namun, di sini kalian dapat membedakan fenomena asli dan fenomena bayangan pada cermin. Di sini, hal ini akan memberikan jawaban mana yang partikel asli dan partikel bayangan dari cermin. Namun kalian dapat membedakan apabila neutrino pada keadaan asli dan tangan kiri, sedangkan keadaan bayangan cermin adalah menggunakan tangan kanan. Jadi dengan ini kalian dapat membedakan antara keduanya karena memiliki perbedaan pada tangan kiri dan tangan kanan. Karena tangan kanan pada neutrino di keadaan asli tidak pernah ada. Begitu pula pada antineutrino pada keadaan asli akan beraturan tangan kanan, namun pada bayangan cermin beraturan tangan kiri yang tidak pernah ada dalam keadaan asli. Hal ini sejalan dengan kesimetrisan pada alam semesta kita. Di alam semesta kita, objek akan simetri dengan bayangan yang ada di cermin. Hal ini karenanya beta decay merupakan salah satu keseimbangan simetri yang ada pada alam semesta. Apabila neutrino ditiru pada sebuah beta decay, sebuah proses pada beta decay dapat untuk membedakan beta decay proses mana yang fenomena asli dan mana yang bayangan.
Jadi saat melihat beta decay pada keadaan asli dan pada saat keadaan bayangan, kamu itu dapat mengatakan dengan mudah bahwa terdapat perbedaan antara keadaan asli dan pada saat keadaan bayangan. Di mana aslinya terdapat gaya interaksi yang lemah mengenai prinsip keseimbangan dan gaya di dalamnya. Jadi keseimbangan tidak ada berdasarkan gaya yang kuat atau gaya elektromagnetik atau gaya gravitasinya. Ini adalah interaksi yang lemah yang ada di dalamnya. Pemahaman mengenai putaran dan arah gerak terbuka pada seluruh kemungkinan gaya yang bekerja di alam semesta. Jadi ini saja tentang video yang saya sampaikan mengenai hipotesis neutrino. 3 perbedaan jenis neutrino yang akan saya buat video yang berhubungan. Saya juga membicarakan mengenai sifat neutrino dan perbedaan neutrino dan anti neutrino, di mana satunya tangan kiri dan satunya juga tangan kanan, serta bagaimana partikel ini tidak konsisten dengan bayangannya. Saya akan membuat video khusus mengenai neutrino, di mana akan membahas osilasi pada neutrino. Itu merupakan topik yang sangat menarik untuk saya bahas di video selanjutnya. Oke, sepertinya cukup itu saja. Dan terima kasih banyak.